Kita bersyukur kalau bukan Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, kita tidak tahu kehidupan kita. Mungkin kita binasa. Tetapi oleh kasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan anaknya satu-satunya bagi kita untuk mati menebus segala dosa-dosa kita, dan dia boleh bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit dan dia hidup di dalam kemuliaan. Itu sebabnya kita juga harus hidup selalu dengan diperdamaikan oleh darahnya. Pada hari ini kita mendengar firman Tuhan, jangan kita keraskan hati kita. Mari, firman Tuhan adalah satu-satunya air yang dapat membersihkan seluruh kehidupan kita untuk kita disucikan lewat darah Yesus. Ya, di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Tuhan Kristus Yesus sudah dipersiapkan oleh Bapaknya menjadi jalan perdamaian oleh darahnya. Darah Kristus adalah darah yang memperdamaikan setiap kita orang-orang berdosa. Dan dia menyucikan kita, dan dia membenarkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah oleh Yesus Kristus di dalam persekutuannya. Ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Tuhan itu dia sabar pada waktu Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa. Dia sabar dan dia mengutus anaknya untuk mati. Dia rela berkorban mati bagi kita. Dia jadikan dirinya sebagai orang berdosa, namun dia adalah roh. Dia adalah anak Allah yang kudus dan suci. Tetapi dia mati karena dia cinta kepada kita manusia, sehingga dia rela berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan kita melihat di ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Oleh kasih Kristus kita dibenarkan. Kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita mengucap syukur. Jangan kita lengah karena iblis sementara bekerja untuk menghancurkan setiap kehidupan kita. Iblis itu penipu, iblis itu perampok, iblis itu pembunuh manusia. Itu sebabnya mari kita kuat di dalam kekuatan kuasa firman Tuhan. Kita berdiri di atas firman Tuhan. Kita mau teguh mendengar dan kita mau pegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita melihat dunia yang kita lihat ini akan hilang dan lenyap. Tetapi firman yang pada hari ini kita dengar
Firman ini akan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Firman ini adalah Tuhan sendiri. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa yang telah ya. Kita melihat di ayat ini sudah kita baca, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata, supaya ia benar dan juga membenarkan kita. Jadi di dalam Kristus Yesus kita jangan takut. Kita tahu bahwa Tuhan sudah membenarkan kita. Asalkan mari kita mau setia melakukan apa yang Dia inginkan, yaitu kita mau selalu berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya. Kita meninggalkan segala yang ada di belakang. Sebagaimana Rasul Paulus dia katakan, dia memandang ke depan salib Tuhan. Kita pandang terus kepada Yesus, karena Dia satu-satunya penebus kita, Dia satu-satunya jalan bagi kita. Bila kita mengikuti Dia, kita tidak akan tersesat. Kita akan kembali, kita akan dibawa sampai di tempat tujuan yang pasti, yaitu surga, rumah Bapa yang kekal. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita dan bangkit bagi kita pada hari yang ketiga. Inilah makna untuk perjamuan suci, atau kita harus mengikuti apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dan korban Kristus bagi kita itu kita baca di dalam Lukas 22 ayat 19 dan 20, itu supaya kita semua dapat mengerti bahwa Kristus Yesus Dia datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya bagi kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. 19 Lukas 22 ayat 19 dan 20. Kita melihat bahwa ini adalah pada waktu Tuhan Yesus Dia mau diserahkan, Dia mengumpulkan murid-muridnya untuk Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Di sini Dia lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi Tuhan Yesus Dia buat supaya kita orang-orang yang percaya, kita terus melakukannya untuk mengenang kesengsaraan Tuhan yang sudah Tuhan buat bagi kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita.
karena Dia Allah baik bagi kita. Rasul Paulus dia katakan, aku adalah orang malang, namun siapakah yang akan menebus aku? Aku bersyukur oleh kasih Tuhan boleh mengutus anaknya satu-satunya ke dunia untuk menyelamatkan aku. Jadi kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang kita mendengar di sini ayat merupakan suatu upacara syukur atas berkat dan keselamatan yang disediakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya. Ayat-ayatnya kita akan pulang, itu menjadi PR bagi kita. Kita akan membacanya di dalam Matius 26 ayat 27, Markus 14 ayat 23, Lukas 22 ayat 19, 1 Korintus 3 ayat 23 dan 24. Merupakan suatu persekutuan orang percaya dengan Kristus dan semua anggota tubuh Kristus. Di dalam ayat-ayat firman ini yang mendukung ini yaitu 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17, Matius 18 ayat 20, Lukas 24 dan 35. Jadi mempunyai arti. Dia disalibkan, dia mati bagi kita, dan kehidupan kita menjadi berarti di dalam dunia ini. Merupakan merupakan pengakuan dan penyerahan kita untuk melakukan kehendaknya dan misinya. Jadi mari kita menjadi anak Tuhan, bukan kita sudah cukup datang ke ibadah, kita memuji dan menyembah Dia, kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus melakukan misinya. Jadi anak-anak muda menjadi saksi bagi teman-teman yang belum datang kepada Tuhan. Kita harus melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan kita segambar. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kita mau menyaksikan kehendak Tuhan kepada semua orang. Kita harus membawa mereka juga supaya mereka juga diberkati, diselamatkan. Merupakan tindakan pengharapan dan kedatangan Kristus. Matius 6 ayat 10, 1 Korintus 11 ayat 26, Wahyu 22 ayat 20. Kita buka di dalam Wahyu 22 ayat 20. Ini adalah ayat yang terakhir bagi kita. Wahyu 22 ayat 20. Kita yang sudah mendapat, kita bisa baca. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Puji Tuhan. Tuhan sudah melakukan semuanya dan sudah menggenapi semuanya, dan firman Tuhan ini bukan baru lagi, sudah menjadi usan bagi kita.
orang-orang percaya. Jadi kalau kita sudah mendengar, mari kita tetap berdiri di atas janji-janji firman Tuhan. Karena di sini dia katakan bahwa Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu. Semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin." Datang Tuhan Yesus. Di sini kita lihat Yohanes dibuang di Pulau Patmos dan dia melihat penglihatan yang heran ajaib mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia segera akan kembali. Yang dia katakan kepada orang-orang percaya, orang kita sekarang, yaitu kita harus berjaga-jaga, berdoa dan bersiuman. Aku datang sebagai pencuri. Dia akan datang kembali. Dia sudah menyiapkan tempat dan dia akan kembali. Pada saat nafiri dibunyikan, maka dia akan turun untuk mengumpulkan orang-orang percaya, orang-orang yang selalu setia siang dan malam, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka itulah yang akan dibawa ke tempat yang sudah dia siapkan. Atau dia akan bawa 75 hari pesta di awan-awan. Pesta yang paling meriah dan indah. Dia datang sebagai pengantin membawa gereja-gereja yang sudah dipersiapkan, disempurnakan. Mari kita mau meninggalkan apa yang di belakang kita. Di belakang kita berarti hal-hal dosa, hal-hal kejahatan, hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Dia katakan kepada kita bahwa kita mau pandang kita melihat hal-hal yang ada di atas, bukan hal-hal yang di bawah. Di bawah berarti di bumi ini. Tetapi kita melihat hal-hal yang di atas berarti kita mau lihat Tuhan dan apa yang dia tinggalkan, yaitu firman Tuhan. Kita baca senantiasa. Karena apa yang dia buat itu ya dan amin. Apa yang dibuat itu kekal. Apa yang dia buat itu benar. Dia akan kembali untuk menjemput kita semua. Firman kita sudah baca, dan firman itulah yang akan membawa kita. Dia akan melengkapi kita sebagai sayap burung nasar. Kita akan terbang bersama dengan dia ke awan-awan yang permai. Dan depan kita tersedia perjamuan nasar, perjamuan yang kudus. Kita akan makan roti dan darah yang sudah ditumpahkan bagi kita. Menjadi pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Kami terus mau memperingati kesengsaraan. Kami terus mau mengingat bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib, penderitaan yang Tuhan alami, tidak sedikit pengorbanan yang Tuhan buat bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau cinta kepada kami. Bapa, terima kasih kami siap melaksanakan perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari. Darahnya amat kuasa, dari dosa, lepaskan semua susah,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan memecahkan dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan untuk hidup yang kekal. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman. Haleluya. Kita pegang cawang di tangan kanan kita dan kita mengangkat tangan. Kita mendengar. Ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan Amin. oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Haleluya. Haleluya. Allah baik. Yesus baik. Yesus baik. Mari kita angkat Dia dan kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan tempat ini.